Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Karena pemeliharaanmu kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan hidup kami akan diisi oleh kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau pilih kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan. Kuduskan kami Tuhan, sehingga firman yang kami belajar pagi hari ini dan kami dengar Tuhan, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Makasih banyak Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang diambil di dalam 1 Korintus pasal 10. Kita akan baca di ayat yang ke-13 ya. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, tetapi ketika kita menaruh hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi firman yang tidak akan pernah berlalu, tapi firman yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kemenangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita sudah baca ini tentang pencobaan yang diizinkan Tuhan kepada setiap orang percaya ya. Namun Tuhan juga tahu persis sebatas kemampuan kita sampai di mana, sehingga Dia tidak akan memberikan masalah-masalah itu melebihi kemampuan kita. Tidak hanya kemampuan yang diberikan kepada kita, tapi berikan jalan keluar juga bagi kita ya. Kita adalah ciptaan Tuhan, sehingga Tuhan tahu persis kondisi kita, kekuatan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita. Tuhan tahu, sehingga setiap persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melampaui kekuatan kita ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana di dalam Ibrani mengatakan ya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Setiap masalah persoalan yang datang, Tuhan juga tahu persis keterbatasan kita, sehingga dikatakan dengan tegas dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu masalah melampaui kekuatan kita. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan jalan keluar bagi
setiap orang yang diizinkan mengalami persoalan di dalam kehidupannya, sehingga benar-benar hidup dan kehidupan kita jangan kita fokuskan pada persoalan yang ada. Jangan kita terlalu terbeban dengan masalah yang ada, tapi marilah kita fokuskan kepada Tuhan. Tuhan yang izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena seperti saya katakan tadi, Allah kita, Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, ya. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri atau menghadapi masalah yang ada itu dengan kekuatan dan kemampuan kita, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan setiap masalah yang ada yang kita hadapi, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14, ya, sampai 15 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ya. Jadi di sini ada timbal baliknya. Kenapa kita mengalami masalah? Kenapa kita mengalami persoalan? Ya, dikatakan di dalam Yakobus ini bahwa setiap orang atau tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita terpikat sehingga diseret oleh keinginan sendiri. Keinginan sudah dibuahi, melahirkan dosa, dan dosa sudah matang, melahirkan maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sekecil apapun persoalan yang kita hadapi, ya. Mari tetap kita andalkan Tuhan, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan supaya kita jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itulah yang dituai, ya. Jadi jangan kita main-main dengan Tuhan. Kalau kita main-main dengan Tuhan, ya, dikatakan apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kita tabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Kita tabur kebencian, ya, kita akan tuai kebencian, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di hari-hari yang ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita sebagai orang percaya, persiapkanlah diri kita di dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Benar, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Benar, Allah tidak pernah membiarkan kita. Benar bahwa setiap persoalan yang ada Tuhan berikan jalan keluar kepada kita, tapi jangan kita mengabaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun Tuhan satu-satunya andalan kita. Dialah penolong kita dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia yang berjanji, Dia juga akan menepati janjinya. Tapi kadang-kala kita berjanji tapi kita tidak pernah menepati janji. Nah, di sini dikatakan supaya kita jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, percayalah dengan hati yang ikhlas, sehingga benar-benar kita selalu ada dalam posisi yang sebenarnya, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12 ya, saya tidak baca di sini, tetapi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia akan menerima mahkota kehidupan bagi yang mengasihi Allah. Ya. Jadi ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Setiap pencobaan apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, dan bahkan Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini, bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami sudah sama-sama belajar, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, pegang tangan kami, topang kami, agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, dan kami tidak akan salah melangkah, karena tuntunan-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu.